Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ahibati fillah, ayyuhat tullab, azani Allah wa iyyakum. نشكر الله تعالى على هذه الفرصة القيمة، وفي هذه الليلة المباركة نستطيع أن نواصل دراستنا وهو درس الفقه. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا، علما مباركا، علما الذي به nataqarrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la'alla Allah subhanahu wa ta'ala yuyassir lana fi fahmi ma sanata'allamuhu an darsina al-fiqh. Salawatullahi wa salamuhu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah, ayyuhat tullab, insyaallah nuwasil darsan al-fiqh alladhi wasalna ila kitab as-siyam wa nahnu indal bab mustahabbatus siyam wa taysiran li fi bayan ad-dars fasamihuni an atakallama ma'akum bil lughatil Indonesia. Para siswa SMA Plus di Al Furqan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk belajar. Kaifa halukum? Mudah-mudahan antum semua senantiasa sehat walafiat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran fikih kita yang telah sampai di kitab puasa tentang sunnah-sunnah dalam puasa. Baik, kita langsung ke kitab Fikih Muyassar. Al-Babu Tsalits, bab ketiga, Mustahabbatus Siyam wa Makruhatuhu. Hal-hal yang disunnahkan dalam puasa dan hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Wa fihi mas'alatani, dan pada bab ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, mustahabbatus siyam, hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa. Yustahabbu lis-shaim an yura'i fi siyamihi al-umur at-taliyah. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan dalam puasanya perkara-perkara berikut ini. Al-awwal as-sahur. Yang pertama adalah makan sahur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada waktu sahur itu ada keberkahan. Wa yatahaqqaqus sahur, dan sahur itu dianggap sudah dilaksanakan bikathir ta'ami wa qalilihi, baik dengan makan banyak atau sedikit, walau bijur'ati ma'in, walaupun hanya seteguk air, seseorang sudah dinyatakan sahur. Wa waktu sahuri min muntasafil lail, dan waktu sahur itu dimulai dari tengah malam ila tulu'il fajri. Jadi hal pertama yang disunnahkan dalam berpuasa ialah makan sahur. Atsani ta'khirus sahur, mengakhiri waktu makan sahur. Di hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis yang dibawakan oleh sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, tasaharna, kami pernah makan sahur ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalat, kemudian kami pun melanjutkan dengan melaksanakan sholat. Qultu, kemudian aku berkata, kam kana qadru ma bainahuma,
berapa lama waktu antara makan sahur dan waktu antara sholat subuh. Berapa lama jarak waktu antara makan sahur dengan sholat subuh? Kana khamsina ayatan. Jaraknya kira-kira 50 ayat jika dibaca secara normal atau tidak terburu-buru. Nah, ini juga yang disunahkan ketika makan sahur adalah hendaknya makan sahur itu menjelang waktu sholat subuh, itu lebih baik. Al-thalith, yang ketiga, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Fayustahabbu lis-shaim, disunahkan bagi orang yang berpuasa ta'jilul fitri, untuk bersegera berbuka. Mata tatahaqqaq atau mata tahaqqaqa ghurubus syamsi, ketika sudah dipastikan atau telah terjadi tenggelamnya matahari. Fa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin, umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mereka bersegera dalam buka puasa. Maksudnya bersegera di sini bukan sebelum waktunya, bukan, tapi yang dimaksud dengan segera berbuka puasa pada saat waktunya tiba, bukan dientar-entar. Walaupun seseorang merasa saya masih sanggup untuk puasa sampai jam 9, ini tidak dibenarkan. Yang benar adalah ketika ketika azan maghrib langsung segera berbuka puasa. Ar-rabi, al-iftaru ala rutubat, berbuka puasa dimulai dengan kurma basah dulu. Fa'in lam yajid fatamarat, kalau nggak dapat kurma basah maka boleh konsumsi kurma kering. Wa antakuna witran, dan hendaknya kurma yang dimakan itu berjumlah witir, ganjil. Fa'in lam yajid, jika tidak mendapati kurma, fa'ala jur'atin min ma'in, maka hendaklah minum air dulu. Li hadits Anas radhiyallahu anhu qala, hal ini berdasarkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat, beliau itu berbuka puasa memulainya dengan kurma basah, qabla an yusalli, sebelum salat maghrib. Fa illam takun rutubat, jika tidak mendapati kurma basah, fa'ala tamarat, maka beliau buka puasanya pakai kurma kering. Fa illam takun hasawatin min ma'in, kalau enggak ada juga maka beliau minum air. Fa illam yajid syai'an, dan kalau tidak mendapati makanan apa-apa ketika berbuka, nawal fitra biqalbihi, maka cukup meniatkan buka puasa dengan hati. Wa yakfihi dzalik, dan hal itu sudah cukup untuk berbuka puasa. Al-khamis, perkara kelima yang disunahkan dalam berpuasa, ad-du'a'u indal fitri, berdoa ketika berbuka. Wa athna asyam, dan ketika sedang berpuasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathah la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak sama Allah. As-saim hatta yuftir, yaitu orang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, dan pemimpin yang adil. Wal mazlum, dan orang yang dizolimi. Ayuhat tullab, di sini di poin kelima ini perlu kita tekankan dan pahami baik-baik. Hendaklah orang yang sedang berpuasa betul-betul menjaga lisannya. Jangan sampai dia berdoa dengan sumpah serapah hanya karena emosi atau kesal. Bisa jadi apa yang dia doakan itu langsung diijabah oleh Allah, dan ujung-ujungnya dia malah menyesal. Oleh karena itu, hendaklah kita menjaga lisan perkataan ketika berpuasa, ya, terutama ketika berpuasa. Namun bukan berarti di luar puasa kita bisa ngomong bebas. Tidak. Orang Islam adalah orang yang menjaga lisannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslima min yadihi wa lisani. Seorang muslim adalah yang bisa menjaga lisannya
dan tangannya dari menyakiti orang lain. Baik, kita lanjutkan. Asadis, kemudian yang keenam, al-iktsaru minas shadaqah, banyak-banyak bersedekah ketika puasa. Wa tilawatul Qur'an, dan banyak-banyak tilawatil Qur'an, baca Qur'an. Wa taftiris shaimin, dan semampunya memberikan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, atau traktir orang buka puasa. Wasairi a'malil birri, dan semua amalan yang baik. Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadun nasi bil khair, adalah manusia yang paling khair, paling baik, paling mudah dalam memberikan kebaikan untuk orang lain, paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah menjadi lebih dermawan, menjadi sangat dermawan ketika Ramadan. Hina yalqahu Jibril, di mana pada saat itu Jibril bertemu dengan Nabi. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan dahulu malaikat Jibril itu bertemu dengan Nabi di setiap malam bulan suci Ramadan. Fayudarisul Quran, lalu malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemuinya, ajwadu bil khairi min rihil mursalah, beliau betul-betul menjadi orang yang lebih dermawan, bahkan kedermawanan dan kebaikan beliau itu melebihi angin yang berhembus. Ya, angin berhembus membuat orang jadi sejuk, membuat orang menjadi nyaman. Dan yang namanya angin itu tidak meminta balas budi. Dia membuat orang menjadi nyaman, membuat orang menjadi senang tanpa pamrih. Berhembus angin karena perintah Allah. Dan Nabi Muhammad SAW itu lebih lagi dalam memberikan serta membuat orang-orang senang dibandingkan apa yang dilakukan oleh angin yang berhembus. Bila dibandingkan dengan angin, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih baik. Ini ungkapan yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu sangatlah baik. Bahkan kalau dibandingin sama angin aja, jauh lebih baik kan Nabi Muhammad SAW dalam membuat orang senang. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, orang yang udah dijamin masuk surga. Tapi beliau tetap berbuat yang baik-baik untuk orang-orang di sekitarnya, tidak pernah berhenti dalam hal tersebut. As-sabi, yang ketujuh, al-ijtihadu fi salatil lail, bersungguh-sungguh dalam salat malam. Wabil akhas, dan lebih khusus, fil asril awakhir, pada malam 10 terakhir min Ramadan, dari Ramadan. Fa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW, dahulu Nabi SAW, idza dakhala al-ashr, apabila telah datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan ikat pinggangnya, maksudnya beliau lebih greget lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Wa ahya lailahu, untuk menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, bahkan beliau sampai membangunkan keluarganya, bukan cuma untuk dirinya saja. Wali umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan, barang siapa menegakkan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan. Apa sih maksudnya keimanan? Maksud keimanan adalah meyakini bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingin taat dalam menjalankannya. Wahtisaban, dan ihtisab. Apa artinya ihtisab? Mengharapkan pahala dan balasan hanya dari Allah, bukan pengen dipuji sama orang lain. Apa ganjarannya bagi orang yang seperti itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan akan Allah ampuni. Namun yang perlu kita pahami bahwa dosa di sini adalah dosa kecil. Adapun dosa besar, maka untuk menghapusnya haruslah dengan taubat nasuha. Atsamin, al-i'timar. Yang kedelapan, hal yang disunahkan dalam puasa adalah melaksanakan umroh.
Kita berdoa, memohon mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua bisa melaksanakan umroh ketika di bulan Ramadan, dan Allah juga memudahkan kita untuk berangkat haji, dan mudah-mudahan siswa-siswa SMA Plus Riwaul Furqan diterima untuk melanjutkan studinya di Jamiah Islamiyah di Madinah Munawwarah. Yang kesembilan, qaul, berkata ini shaim, saya ini lagi puasa, liman syatamahu, kepada orang yang mengejeknya. Wa dzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila seseorang sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan ngomong-ngomong kotor, wala yashab, dan jangan bikin gaduh teriak-teriak. Fa in sabahu ahadun, apabila ada orang mencaci mencelaknya, au qatalahu, atau ngajak ribut, falyakul, maka hendaklah orang yang sedang puasa itu berkata, inimruun shaimun, saya ini orang yang lagi puasa. Artinya ya ikhwan, ketika berpuasa betul-betul kita harus menjaga sikap yang baik. Betul-betul kita harus menjauhkan yang namanya emosi, marah. Karena yang namanya emosi dan marah bisa merusak pahala puasa kita, bisa menciderai pahala puasa kita. Makanya walaupun ada orang yang menghina, bayangkan, padahal dia dihina, berhak baginya untuk membalas hinaan tersebut dengan ucapan yang tidak berlebihan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau puasa tetap jangan, cukup ucapkan saya ini lagi puasa, atau dengan kata lain, saya nggak mau berantem. Nah, ini luar biasa, adalah akhlak yang luhur, akhlak yang tinggi. Makanya bulan Ramadan itu betul-betul mendidik umat Islam untuk menjadi pribadi yang baik. Bukan baik ketika orang lain baik kepadanya, tidak, tapi juga baik ketika orang lain berbuat buruk kepada dirinya. Karena orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala sangat meridhoi orang-orang tersebut. Kok bisa Allah ridhoi? Karena memang berat dalam melakukan hal tersebut. Dan hanya orang-orang yang betul-betul menginginkan ridhonya Allah lah yang mampu untuk berbuat demikian. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, dan Allah jauhkan kita dari orang-orang yang suka bikin kita sakit hati atau bikin kita jadi emosi. Kemudian kita lanjutkan, ini masalah yang kedua, pembahasan yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, makruhatus siyam, hal-hal yang dimakruhkan, dibenci ketika sedang berpuasa. Yukrah fi haqqis shaim ba'dul umur, dibenci bagi orang yang berpuasa beberapa perkara. Allati qad tuaddi ila jurhi saumihi, di mana hal tersebut bisa menciderai puasanya. Wa naqsi ajrihi, bahkan mengurangi pahalanya. Wahia, yaitu al-awwal, yang pertama adalah al-mubalaghatu fil madmadah wal istinsyaq, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyak ketika berwudu. Orang yang berpuasa tetap dianjurkan untuk kumur-kumur dan istinsyak, tapi jangan berlebihan. Apalagi sampai berniat mudah-mudahan ada yang masuk nih ke tenggorokan, kan lagi istinsyak. Ya, tetap kalau dia berniat seperti itu bisa batal puasanya. Ya, dia penuhin mulutnya, dia kumur-kumur, dia berharap ada yang tertelan. Ini udah ada niat kesengajaan. Wadzalika khasyatu ayyadhhabal ma'u ila jawfihi, dan hal itu karena ditakutkan adanya air yang masuk ke perutnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa balik fil istinsyak, hendaklah kalian berlebih-lebihan dalam beristinsyak, illa antakuna shaiman, kecuali kalian dalam keadaan puasa. Atsani, yang kedua, al-qublah, ya, mencium pasangan hidupnya. Liman taharraka syahwatuhu, di mana kalau dia mencium maka syahwatnya menjadi
memuncak atau menjadi timbul. Wa kana mimman la ya'man ala nafsihi, dan hal tersebut nggak aman bagi dirinya, karena kalau misalnya dia mencium dan ternyata ujung-ujungnya malah jauh lebih dari itu, akan merusak puasanya. Oleh karena itu mencium termasuk perkara yang makruh bagi orang-orang yang nggak bisa menahan syahwat. Baik, kita dengarkan atau kita baca penjelasannya. Fayukrahu lisaim an yuqabbil zaujatahu. Orang yang puasa makruh untuk mencium pasangan hidupnya, istrinya, au amatahu. Li'annaha qad tuaddi, karena yang demikian itu bisa membawa pelakunya ila itharati syahwa, membawa pelakunya kepada syahwat yang berlebihan, allati tajurru ila fasadi shaum, di mana hal tersebut akan menyebabkan batalnya puasa, bil imna, dengan keluarnya air mani, awil jima, atau dengan berhubungan badan. Fa in amina ala nafsihi min fasadi saumihi, jika dia yakin mampu menahan syahwatnya sehingga dia bisa menghindari batalnya puasa, fala ba'sa, maka dia boleh mencium istrinya kalau dia bisa menjaga nafsu. Ya, misalnya kalau mau pergi ke masjid, dia cium istrinya karena sayang, atau mau pergi ke kantor, dia cium istrinya. Selama hal itu tidak membuat dirinya tidak mampu menahan syahwatnya, maka boleh-boleh saja. Atau dengan kata lain, selama hal tersebut tidak menjadikannya nggak kuat menahan syahwat, maka ya silakan dia lakukan. Tapi kalau dia nggak mampu menahan syahwatnya, maka jangan dilakukan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini juga berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yuqabbil wa huwa shaim. Beliau pernah mencium istrinya ketika dalam keadaan puasa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, wa kana amlakakum li irbi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mampu di antara kalian untuk menahan hawa nafsunya. Wa kadzalika alaihi tajannub kulli ma min sya'nihi. Dan hendaklah orang yang sedang berpuasa juga menjauhkan dirinya dari segala hal yang seperti mencium atau hal-hal yang akan membuat syahwatnya memuncak. Itharati syahwatihi wa tahrikiha, atau membuat syahwatnya menjadi memuncak. Kaidamatin nadhari ila zaujah awil amah, seperti memandangi terus istrinya dengan pandangan yang berbeda. Awit tafakkur fi sya'nil jima, atau memikirkan perkara yang berkaitan dengan berhubungan badan. Li'annahu qad yuaddi ilal imna, karena yang demikian, ya, memandangin istri dengan pandangan yang berbeda atau berpikir dengan hal-hal yang seperti itu bisa menyebabkan seseorang keluar air mani atau malah dia memaksakan diri untuk berhubungan badan, dan itu akan membuat puasanya batal. Dan orang yang menyengaja untuk melakukan hal itu telah melakukan perbuatan dosa besar. Asalith, yang ketiga, bal'un nakhamah, menelan dahak, reak. Lianna dzalika yasilu ilal jawf, dan dahak itu akan masuk ke dalam perut, wayat taqawwa bihi, dan akan menjadi kuat seseorang. Ila janibil istiqdar, dan selain itu juga menelan dahak itu adalah sesuatu yang jorok, kotor, wadoror, dan berbahaya, alladzi yahsulu min hadzal fi'il, di mana bahaya itu bisa muncul karena melakukan hal itu. Ar-rabi, dan yang terakhir, dzauqut ta'ami li ghairil hajah, nyicipin makanan tapi bukan untuk suatu kebutuhan. Emang bagaimana menyicipi makanan untuk suatu kebutuhan? Contohnya, seorang istri yang lagi masak, dia puasa dan dia ragu masakannya udah pas atau belum rasanya, maka bagi dia boleh mencicipinya hanya sebatas di lidah. Setelah itu langsung kumur-kumur, bukan ditelan. Adapun orang dia nggak masak, ya, dia nggak masak dan dia juga nggak perlu untuk merasakan mencicipi makanan, maka orang seperti ini nggak boleh nyicipin. Fa'in kana muhtajan ila dzalik, tapi jika dia butuh untuk melakukan mencicipi makanan, ka'an yakuna tobakhon,
seperti dia itu adalah orang yang memasak, yahtaju yang butuh lidzauq milhihi wa ma asbah, untuk merasakan udah asin belum, udah pas belum asinnya, atau udah pas belum rasanya. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Ma'al hadar, tapi tetap harus berhati-hati min musuli syai', agar tidak masuknya sesuatu ke tenggorokannya. Baik ya ikhwan, itu dia pembelajaran fikih kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan hendaklah kita mencoba untuk mengamalkannya, ya, terutama nanti ketika kita hari Senin dan hari Kamis, kita puasa Senin dan Kamis, kita coba untuk mengamalkan perkara-perkara yang sunnah tadi, seperti makan sahur, kita usaha bangun untuk makan sahur dan mengakhiri makan sahur, menyegerakan berbuka dengan kurma, dan juga memperbanyak doa serta amalan soleh yang lainnya, serta kita berusaha untuk menjaga diri kita dari perkara-perkara yang bisa merusak, bukan membatalkan tapi bisa merusak. Yang bisa merusak kita jauhkan. Maksudnya merusak itu adalah bisa mengurangi pahala puasa kita di sisi Allah. Kita hindari, ya. Yang tadi itu seperti menelan dahak, ya, menelan dahak. Selain itu kotor dan menjijikan, dan itu juga bisa merusak pahala puasa. Kemudian mencicipi makanan yang gak ada tujuannya, sengaja nyium aroma makanan, ini gak boleh, harus kita hindari, ya, harus kita hindari, atau berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur dan istinsya. Hada ma astati an nata'allam fi hadhihi lailah, ini yang mungkin bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian baca ulang lagi kitab Fikih Muyasarnya, baca dengan bahasa Arabnya, jangan pakai yang terjemahannya, baca untuk latihan kita. Kan sudah bahasa Indonesia mah di kelas 1, sekarang kelas 2, paksakan diri kita untuk membaca yang bahasa Arabnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang keliru serta salah murni datangnya dari Ustadz, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.